Halo semua, perkenalkan nama saya Kezia Walida Citra Dewi. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Malang, Departemen Teknologi Pendidikan dari Offering C21 dengan NIM 210121600496. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran terpadu. Dengan topik bahasan yang pertama adalah konsep pembelajaran terpadu, kemudian yang kedua adalah model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama, konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu sebagai konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan pembelajaran terpadu, siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menilai, dan menggunakan informasi yang ada di sekitarnya secara bermakna. Kemudian ada model-model pembelajaran terpadu. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya, menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty 1991, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Di antaranya adalah fragmented, connected, nested, sequence, share, weaved, threaded, integrated, immersed, dan juga network. Yang pertama adalah model penggalan atau fragmented. Model ini ditandai dengan ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Kemudian ada model keterhubungan atau connected. Model ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran kosakata, struktur, membaca, dan mengarang misalnya, dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Hanya saja, pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Karena itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Kemudian ada model sarang atau nested. Merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada satuan jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tata bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan, dan mengarang puisi. Penanda terkuasainya keterampilan tersebut dalam hal ini ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam membuat ungkapan dan mengarang puisi. Kemudian ada model urutan atau rangkaian, atau dapat juga disebut dengan sequence. Merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Seperti contohnya cerita dalam roman sejarah. Topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu, maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi jam yang sama.
Kemudian ada model bagian atau share. Merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Misalnya, pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Kemudian ada model jaring laba-laba atau WebEd. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Kemudian ada model galur atau triad, merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Misalnya, melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk triad ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Kemudian ada model keterpaduan atau integrated, merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial, agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu. Misalnya mata pelajaran pengetahuan alam terpadu. Contoh lain dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pelajaran bahasa Indonesia. Dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Model ini dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda tersebut. Kemudian ada model celupan atau immerse. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada model jaringan atau network. Merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan mengubah konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi di lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus, karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Mungkin sekian penjelasan mengenai model pembelajaran terpadu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa. Dadah!